Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yuk Indah. Oke, bunda-bunda dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Lama tak jumpa nih ya di konten Yuk kali ini. Yuk itu mau bahas mengenai tentang pola asuh anak dari 0 sampai 5 tahun, golden age ya, yang mana di situ adalah balita. Gimana sih cara mengasuhnya gitu? Waspada, kalau kita tidak mengasuh dengan benar itu akan menimbulkan resiko yang besar di masa depannya. Oke, langsung saja kita ke video. Sedikit sharing-sharing mengenai tentang anak yang golden age dari umur 0 sampai 5 tahun. Sebenarnya banyak pendapat, ada yang bilang 0 sampai 8 tahun gitu ya. Yang Yuin bahas di sini adalah anak balita, di mana anak balita itu adalah masa kita menanamkan pondasi gitu. Jadi ibarat kayak bangunan ya, kalau di situ kuat pondasinya, kokoh pondasinya ya nanti bangunannya juga akan kuat gitu. Begitu halnya dengan anak ya, manakala kita menanamkan pondasi yang kuat, di situ pula nanti akan terbentuk masa depan yang gemilang gitu. Ya ada yang bilang masa depan sudah dia ngatur Yuin, tapi kan tidak luput dari usaha gitu loh ya. Apalagi nih soal pondasi itu adalah dasar daripada sebuah manusia atau bangunan itu tadi. Oke, langsung saja deh ya. Kalau pondasinya anak itu ditanam sejak dini, bahkan dari sebelum dia lahir, masih dalam masa kandungan, itu kita harus banyak-banyak menstimulasi, mengajak bicara. Itu adalah pondasi. Dengan ajaknya bicara itu tidak hanya bicara asal bicara, enggak, itu ada mengajaknya bicara tentang kita mengenalkan Tuhan kita sejak dalam kandungan. Diajak ngobrol saja. Pada intinya pondasi itu adalah religius. Jadi agama itu adalah pondasi dasar setiap anak, setiap manusia gitu. Jadi mana kalau pondasinya sudah kuat, itu nanti ketika dia sudah dewasa tidak akan mudah terombang-ambing oleh sandiwara dunia ini gitu. Kemudian dari setelah kita menanamkan suatu pondasi ya sahabat Yuin, yang kedua adalah memberinya kasih sayang lahir dan batin. Jadi kasih sayang lahir dan batin ini contoh nih ya, kita memeluknya. Anak nangis nih, anak balita nangis, jangan biarkan lama-lama menangis gitu loh. Cobalah ambil, cobalah peluk, walaupun di situ misalkan ada si bapaknya aja sih ya. Anak nangis, jangan mentang-mentang bapak panggil ibunya, istrinya, "Bu, anaknya nangis nih," gitu. Loh, kan di situ ada bapak. Bapak berperan sebagai apa? Anak nangis itu kenapa? Anak nangis itu dia butuh kehangatan, butuh kedamaian. Tidak hanya sekedar haus minta disusui saja gitu. Jadi memang ketika anak nangis, jangan biarkan anak lama-lama menangis. Ambillah di situ, misalkan ada bapak, ambil, peluk dia. Peluk secara damai, lahir batin, tulus. Itu akan terjalin ikatan kedekatan emosional anak, orang tua dan anak seperti itu. Manakala anak nangis ya kita ambil, kita peluk dia. Dia butuh belayan itu kok, dia butuh kehangatan itu kok, dia butuh damaian itu kok gitu. Kemudian lebih banyak kita hadir orang tua itu jalin kedekatan emosional itu dengan apa sih gitu. Kita hadir di dunianya, kita hadir di waktu dia membutuhkan gitu. Jangan kok kita memberikan pola asuh 100% kepada pengasuh atau kepada babysitter misalnya seperti itu ya. Jangan kita memberikan pola asuh ke babysitter itu sepenuhnya 100%, enggak.
bukannya Yuin melarang ada babysitter ya, enggak. Tapi walaupun nih ya, walaupun orang tua yang bekerja, ibu yang bekerja, itu tetap dia bisa menjalin kok hubungan kedekatan emosional itu dengan apa? Dengan kita hadir di saat dia membutuhkan. Jadi manakala ini anak lagi butuh tempat sharing, kita tahu ini anak lagi butuh gitu loh. Dengan apa? Dengan membaca bahasa tubuh si anak. Oh, ini anak sepertinya lagi sedih. Oh, ini anak sepertinya lagi butuh emosi yang dialirkan gitu loh. Lagi butuh didengarkan keluh kesahnya gitu. Ada rasa empati dari kita terhadap si anak. Anaknya tuh memblek itu apa sih bahasanya, mau nangis itu loh, mau nangis, tiba-tiba mau nangis, kemudian kita hadir di hidupnya, ada apa sayang, jadi kita menunjukkan rasa empati yang tulus gitu loh. Itu nanti anak akan beranggapan bahwasanya orang tuaku tuh ada di saat aku membutuhkan, orang tuaku tuh selalu hadir gitu loh. Aku tuh juga ada di kehidupan orang tuaku, tidak hanya lewat aja orang tua bekerja ya, anak sebagai kebutuhan itu nggak hanya kebutuhan yang bersifat materi ya, terpenuhi cukup, enggak, tapi kebutuhan batin, kebutuhan psikis itu juga butuh, bahkan banget di pola asuh yang mana-mana ada balita ini gitu loh. Jadi memang rasanya itu kadang ada orang tua yang bekerja, aku nggak bisa kasih apa ya, perhatian lebih, enggak kata siapa. Oke, setelah itu kita lanjut selanjutnya dari setelah kita memberi kasih sayang secara lahir batin, selanjutnya yaitu si anak itu butuh banget sentuhan gitu loh. Jadi anak itu butuh belayan, sentuhan, kasih sayang yang mana bersifatnya orang itu kalau disentuh itu senang kok gitu loh. Yang sabar ya, misalkan kita orang dewasa pun dibilangin yang sabar ya, yang tenang ya, gitu aja kita happy. Apalagi anak lebih merasakan kehappian itu dan lebih membutuhkan itu semua gitu loh. Ya sering-seringlah kita memeluk, menyentuh putra putri kita ya, dia butuh itu gitu. Setelah itu yang terakhir nih ya, peran bapak itu penting gak sih? Ya penting banget dong gitu. Bapak itu fungsinya buat apa? Buat melatih mental si anak. Jadi memang apa ya, misalkan ya anak belajar naik sepeda, yang butuh memberi kepercayaan anak, ayo kamu pasti bisa, itu adalah bapak. Ketika anak jatuh naik sepeda, itu bapak yang harus pertama kali menolong, menangkap sepedanya seperti itu. Karena apa? Biar di dalam si benak si anak ya tertanam bahwasanya bapakku itu adalah superhero gitu, yang siap menjadi bentengku di saat aku terluka gitu. Kalau ibu lebih banyak berperannya dikala anak lagi down gitu, anak lagi prestasinya menurun, ibu yang harus hadir di situ. Enggak apa-apa ya nak, ibu yang harus memberi gongongan si anak, membangkitkan semangat si anak itu kembali, seperti itu gitu loh. Oke, semoga bermanfaat dan semangat menjadi orang